Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Bakis Garmawan dari kelas 12 IPS 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi sejarah yaitu mengenai organisasi SARC, South Asian Association Regional Cooperation atau Asosiasi Kerjasama Regional Asia Selatan, untuk memenuhi salah satu tugas sejarah minat yang ditugaskan oleh Ibu Hani Fitriani MPD selaku guru SMA Negeri 2 Majalengka. SARC atau South Asian Association Regional Cooperation adalah organisasi regional terpadu yang menjalin kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. SARC dibentuk pada tanggal 8 Desember 1985. Latar belakang didirikannya SARC adalah karena negara-negara di kawasan Asia Selatan memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Namun, sumber daya tersebut tidak dikelola dengan baik sehingga menimbulkan berbagai macam konflik horizontal yang bersifat ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang terjadi di kawasan Asia Selatan. Contoh konflik di kawasan Asia Selatan adalah pemisahan antara India dengan Pakistan, pecahnya Pakistan Timur menjadi Bangladesh, dan juga adanya permusuhan antara Pakistan dengan India. Sebuah peringatan datang dari Menteri Pertahanan Pakistan setelah serangan bersenjata terjadi di sebuah kamp militer pada pekan lalu di daerah yang menjadi rebutan di Kashmir. 9 orang tewas setelah para militer menyerbu kamp warga sebelum fajar, termasuk 5 tentara dan seorang warga sipil. Ayah dari tentara tersebut, di antara 10 orang yang terluka ada anak-anak dan seorang perempuan hamil yang melahirkan di kota Jammu setelah diserang dan dilarikan ke rumah sakit. India menyalahkan kelompok militan Pakistan Jaish-e-Muhammad. Pakistan menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab, dan mengatakan bahwa ini adalah cara untuk mengalihkan perhatian dari kebrutalan India di Kashmir. Wilayah yang disengketakan adalah daerah yang mayoritasnya berpenduduk Muslim di Himalaya. Baik India maupun Pakistan mengklaim wilayah tersebut secara keseluruhan, namun menguasai hanya sebagian, dan telah berperang 2 kali untuk memperjuangkannya sejak kemerdekaan dari Inggris. India telah lama menuduh Pakistan melatih dan mempersenjatai militan, lalu mengirim mereka ke perbatasan. Pakistan membantah klaim tersebut. Menurut warga, konflik Kashmir telah meningkat. Dalam beberapa minggu terakhir, mereka mengaku mendengar tembakan dan melihat asap naik di atas pepohonan. Pakistan telah memperingatkan India bahwa mereka ingin melakukan serangan lintas perbatasan sebagai pembalasan atas serangan mematikan tersebut. Berangkat dari konflik-konflik itulah dibutuhkan suatu organisasi regional yang dapat mewadahi negara-negara di kawasan Asia Selatan agar dapat mewujudkan kawasan di Asia Selatan yang terintegrasi, adanya pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan juga perdamaian di tiap-tiap negara tersebut. Oleh karena itu, lahirlah organisasi South Asian Association Regional Cooperation atau SARC. Jadi, kesimpulannya yang menjadi latar belakang dari terbentuknya organisasi ini adalah kita menyadari bahwa jika ada masalah itu tidak bisa diselesaikan hanya dalam ruang lingkup domestik saja, namun membutuhkan bantuan dari negara-negara tetangga, terutama negara tetangga yang ruang lingkupnya regional suatu kawasan. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam SARC adalah yang pertama ada Ziaur Rahman. Ziaur Rahman merupakan Presiden Bangladesh yang pertama kali mengusulkan pembentukan SARC pada 2 Mei 1980. Yang kedua yaitu ada Jigme Singye Wangchuck, yaitu merupakan Raja Bhutan yang menandatangani deklarasi mengenai kerjasama regional SARC. Yang ketiga yaitu ada Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi merupakan Perdana Menteri India yang menandatangani deklarasi mengenai kerjasama regional SARC. Dan yang keempat yaitu ada Biren Rasaf. Biren Rasaf merupakan Raja Nepal yang menandatangani deklarasi mengenai kerjasama regional SARC. Yang kelima yaitu ada J.R. Jayawardene. J.R. Jayawardene merupakan Presiden Sri Lanka yang menandatangani deklarasi mengenai kerjasama regional SARC. Yang keenam yaitu ada Maumoon Gayum. Maumoon Gayum merupakan Presiden Maladewa yang menandatangani deklarasi mengenai kerjasama regional SARC. Dan yang terakhir yaitu ada Hussein Ershad yang merupakan Presiden Bangladesh yang menyelenggarakan KTT SARC pertama pada tanggal 7 sampai 8 Desember 1985. Sedangkan 7 anggota pendirinya adalah India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, dan Maladewa. Lalu Afghanistan menyusul bergabung dengan SARC pada tahun 2007.
Secara garis besar, tujuan dari SARS adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan Asia Selatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pembangunan budaya di wilayah kawasan Asia Selatan. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada seluruh individu untuk hidup bermartabat dan mewujudkan potensi penuh mereka. Yang ketiga yaitu mempromosikan dan memperkuat kemandirian kolektif di antara negara-negara Asia Selatan. Yang keempat yaitu berkontribusi dan saling percaya, memahami serta menghargai masalah satu sama lain. Yang kelima yaitu mempromosikan kolaborasi aktif dan hubungan timbal balik di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, dan ilmiah. Yang keenam yaitu memperkuat kerjasama dengan negara-negara berkembang. Yang ketujuh yaitu memperkuat kerjasama antar negara Asia Selatan di forum internasional mengenai hal-hal yang menjadi kepentingan bersama. Yang kedelapan yaitu bekerja sama dengan organisasi internasional dan regional dalam memajukan Asia Selatan. South ASEAN Association Regional Cooperation atau Asosiasi Kerjasama Regional Asia Selatan berkontribusi pada dunia internasional dengan memfasilitasi kontak antar masyarakat di seluruh kawasan Asia Selatan, mendorong interaksi di seluruh kawasan di antara badan-badan profesional, sektor korporat swasta, dan juga kelompok masyarakat sipil serta seniman kreatif, dan juga meluncurkan area perdagangan bebas Asia Selatan pada tahun 2006. Selain itu, ada juga memelihara hubungan diplomatik permanen di Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pengamat, mengembangkan hubungan dengan entitas multilateral termasuk Uni Eropa, mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara anggotanya, dan yang terakhir yaitu menyediakan fasilitas untuk mengadakan pertemuan tahunan yang dikenal sebagai KTT SARC. Nah, saat ini kondisi organisasi South ASEAN Association Regional Cooperation atau SARC tergolong stagnan dan perkembangannya lambat. Hal ini disebabkan oleh konflik antar negara yang masih bergulir hingga saat ini. Beberapa masalah yang mengganggu kerjasama hubungan SARC diantaranya adalah penyelundupan, sengketa yang belum terselesaikan, masalah narkotika, hingga krisis pengungsi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi sejarah yaitu organisasi SARC, South ASEAN Association Regional Cooperation atau Asosiasi Kerjasama Regional Asia Selatan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Tiara Bagus Germawan pamit undur diri dan sampai jumpa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.